Thank you, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan kami mahasiswa Undida jurusan Ekonomi Pembangunan. Kami di sini ingin mewawancarai untuk menambah wawasan mengenai koperasi. Prinsip koperasi sendiri berdasarkan ADART yang kita punya itu adalah yang pertama keanggotaan sukarela dan terbuka. Jadi sukarela itu yang dimaksud itu simpanan wajibnya itu sukarela. Jadinya kalau untuk fungsi dan tujuan itu sebenarnya sama. Kalau untuk fungsi itu juga mensejahterakan anggota. Jadi dari anggota untuk anggota juga. Terus kalau jenis koperasi sendiri kita sebenarnya termasuk yang close loop, karena yang kalau open loop itu nanti di bawah naungan OJK biasanya. Tetapi kalau kita kan close loop itu cuma jenis koperasinya cuma kita ada simpan pinjam, terus ada pertokoan. Pertokoan itu biasanya anggota karyawan-karyawan Pemda ini ambil barang, terus biasanya pembayarnya secara tenor jangka waktu. Terus bulan itu pinjaman, terus barang, terus ada fotokopi dan APK juga. Tapi kebetulan fotokopinya di dalam Pemda. Pengelolaan kita dikelola secara birokrasi. Birokrasi itu artinya untuk pengurus-pengurusnya di koperasi sini sendiri ada yang namanya pengurus dan pengawas. Kalau seorang tokoh itu sini itu tokoh berdiri koperasi sini kan ya, itu tokoh itu saya juga lupa namanya siapa, itu memang memerintahkan untuk pegawai-pegawai yang ada di sini itu untuk membuat apa ya namanya koperasi kecil-kecilan. Tapi setelah itu kok ternyata apa namanya maksudnya bukan menghasilkan, tapi kok ternyata banyak peminatnya, terus akhirnya dibentuklah koperasi ini pada tahun 19 berapa ya? Kalau nggak salah 1997 gitu. Nah kalau di sini itu struktur organisasinya seperti yang saya sampaikan tadi, apa namanya yang paling tinggi itu ketua satu itu dengan kepala BPKA di sini, kepala aset Bapak Madrasah juga, terus ada wakil ketua itu kebetulan 19 bulan juga, terus bendahara sama sekretaris gitu. Terus kalau untuk badan pengawas itu ketua badan pengawas, wakil sama sekretaris. Terus kalau untuk struktur yang di dalam koperasi sendiri itu tingkatan paling tinggi itu Pak Manajer itu yang tadi ketemu nanti. Kalau kelengkapan kegiatan koperasi, kalau kegiatan itu seperti simpan pinjam, itu simpan pinjam tapi di kredit barang. Jadi sistemnya anggota itu kan kita cuma melayani anggota yang ada di ASN aja, ASN, P3K sama SS. SS itu supporting staff yang ada di dinas-dinas. Pinjaman apa namanya ya sebenarnya semua pokok semua ya, tapi kalau yang untuk itu apa namanya utama itu simpan pinjam koperasi. Jadi kita biasanya mendapatkan keuntungan itu dari simpan. Jadi kalau peran koperasi dalam UMKM itu agak kurang sebenarnya. Memang apa namanya kita menggandeng UMKM itu memang berlomba-lomba ya gimana pun anggota itu misalkan buat mengakses ke kita itu dengan cara yang simpel. Menentukan kebijakan itu sebenarnya nggak dari dinas tapi dari Kemenkop, itu Kementerian Koperasi. Terus dari Kementerian Koperasi menurunkan himbauan, biasanya kan langsung disebar ke dinas-dinas yang ada di daerah, terus dari dinas terkait biasanya langsung ke koperasi-koperasi itu sendiri. Tapi kalau peran dinas itu cukup bagus soalnya beberapa waktu itu kadang dinas itu mengadakan seperti pelatihan-pelatihan bagi karyawan-karyawan itu. Kalau peran koperasi ini dalam lingkungan sekitarnya gimana? Kalau lingkungan sekitar, sekitar. Sosialisasi itu biasanya bukan ke lingkungan gitu. Itu lebih ke kita mengumpulkan salah satu perwakilan dari dinas, karena memang usaha kita itu kan anggotanya dari
beberapa modal dinas di apa namanya Kabupaten Magelang masuk kecamatan, termasuk kecamatan Dukun itu juga salah satunya kan anggotanya banyak banget. Jadi kalau untuk lingkungan sini sih memang tidak ada sosialisasi dan apa namanya